Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Saudari-saudariku yang saya cintai karena Allah, hari ini insyaallah nasta'inu billah kita akan membahas tentang apa itu sebenarnya puasa dan apa saja pembagian dari puasa itu sendiri ya, insyaallah. Nah, subhanallah, kalau kita lihat dari definisi-definisi puasa yang telah ditulis oleh para ulama fikih ya, maka kita akan dapati bahwasanya yang dimaksud dengan puasa itu artinya adalah menahan ya. Menahan diri pastinya dari segala yang membatalkan puasa itu sendiri ya. Menahan diri dari segala yang membatalkan. Menahan diri dari makan dan minum misalnya. Menahan diri misalnya dari berbuat sesuatu yang memang membatalkan puasa. Dimulai dari terbitnya fajar ya. Fajar shadiq itu berarti ketika adzan subuh berkumandang sampai terbenamnya matahari. Dan kita tahu teman-teman bahwasanya yang namanya ibadah saum ini Allah telah wajibkan ya, bukan hanya kepada umat Nabi kita Muhammad SAW, melainkan Allah telah wajibkan kepada umat-umat terdahulu, subhanallah. Dan ini menunjukkan bahwasanya ibadah saum ini benar-benar ibadah yang memang Allah cintai, subhanallah. Kalau kita lihat di dalam surah Al-Baqarah, boleh nanti teman-teman buka lagi surah Al-Baqarahnya agar kita tahu, oh ternyata ibadah saum ini ada landasannya di dalam Al-Quranul Karim, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, atas kalian berpuasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelummu. Jadi sebelum umat Nabi Muhammad SAW diwajibkan beribadah puasa, maka umat sebelumnya sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah puasa. La'allakum tattaqun. Subhanallah, inilah tujuan dari diperintahkannya beribadah puasa. La'allakum tattaqun, agar kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ya subhanallah. Dan kita tahu ya teman-teman, dalam 1 bulan ini kita dilatih nanti ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk benar-benar menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita menghadapi bulan Ramadan, kita sudah siap ya. Kita sudah benar-benar menyiapkan diri kita untuk banyak-banyak beramal solih. Karena kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan puasa itu benar-benar yakin ya perintah ini dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita, subhanallah. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun yang mengatakan perintah berpuasa ini lebih jelasnya lagi diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau yang masyhur, yang terkenal ya. Kalau teman-teman belajar hadis Arba'in An-Nawawi, maka teman-teman akan mendapati hadis Jibril biasanya ya, yang bunyinya bunyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pondasi, 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah. Yang pertama adalah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah ya yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan kita tahu Nabi Muhammad SAW sesungguhnya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamis shalah, mendirikan salat. Wa itaiz zakat, dan membayar zakat. Wa shaumi Ramadan, saum di bulan Ramadan. Wa haji baitillahi man istata'a ilaihi sabila, atau wal hajj, dan haji ke Baitullah bagi yang mampu, subhanallah. Dan 5 perkara ini diantaranya tadi disebutkan adalah saum di bulan Ramadan. Bahkan
ada seorang Badui, Arab Badui pernah datang ya kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, akhbirni, madza faradallahu alayya min siyam?" Kata orang Badui ini, teman-teman, saking semangatnya pengen belajar Islam ya. Beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, beritakanlah atau kabarkanlah kepadaku apa yang Allah wajibkan atasku terkait dengan ibadah puasa." Maka Rasulullah SAW menjawab ya, qala Rasulullah syahrul Ramadan. Maka engkau berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian orang Badui itu berkata lagi kepada Rasulullah SAW, alayya ghairu? Apakah ada kewajiban yang lain atasku? Maka kata Rasulullah SAW, qala la illa an tatawwa'a syai'an. Kata Rasulullah SAW, tidak ada kecuali bila engkau mau menambah puasa sunnah. Ya, Masya Allah. Artinya, teman-teman, di dalam hadis ini ditunjukkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dalam surah Al-Baqarah ayat 183 ini adalah ibadah yang dilakukan pada bulan Ramadan. Ya, Masya Allah. Nah, setelah kita tahu ya dalil yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, setelah kita paham bahwasanya ibadah Ramadan ini adalah rukun Islam, siapapun yang mengaku dirinya menjadi seorang muslim, menjadi seorang muslimah, maka hendaklah membuktikan rasa imannya ya, membuktikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya dengan menjalankan rukun Islam ini. Dan di antara rukun Islam adalah dia berpuasa di bulan Ramadan. Maka subhanallah, sangat disayangkan ya, banyak di antara saudara-saudara kita yang mengaku dirinya muslim ya, kemudian akhirnya pada bulan Ramadan justru tidak berpuasa padahal tidak ada udzur ya. Kita pernah melihat kan ada laki-laki yang dia muslim, sudah jelas muslimnya, kemudian tahu bahwasanya ibadah Ramadan atau ibadah puasa di bulan Ramadan ini adalah sebuah kewajiban, tapi ternyata tidak berpuasa ya. Jika kita melihat yang demikian, maka doakanlah semoga siapapun di antara saudara-saudara kita yang muslim ya, ataupun yang muslimah yang tidak ada udzur, semoga Allah berikan hidayah agar dimudahkan untuk beribadah puasa di bulan Ramadan ya, Masya Allah. Karena nanti ya subhanallah, kalau misalnya ada di antara saudari kita yang tidak berpuasa, kemudian kita tahu mereka itu adalah orang-orang yang memang Allah bebankan untuk beribadah puasa, dan kita diam saja tidak mau beramar ma'ruf nahi mungkar minimal dengan doa, atau kalau bisa kita berbicara ya, mengingatkan mereka, ya ingatkan. Sesungguhnya wahai saudariku, sesungguhnya misalnya pada bulan Ramadan, sudah masuk bulan Ramadan, hari ini sudah masuk bulan Ramadan, hari ini sudah diwajibkan untuk saum, maka ayo saum ya, ayo ibadah puasa selagi kita masih hidup. Dan pastinya barang siapa yang meninggalkan ibadah saum, ibadah puasa di bulan Ramadan tanpa udzur, maka ini dia menanggung sebuah dosa ya, karena ini merupakan wajib. Yang namanya wajib, kalau ditinggalkan maka akan berdosa, kalau dilaksanakan maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian setelah kita paham apa definisi puasa dan puasa yang dimaksud adalah puasa Ramadan ya, yang perlu kita pahami lagi ya teman-teman adalah kira-kira ada apa saja atau macam-macam puasa itu yang seperti apa. Ini juga harus kita pahami ya. Berarti yang pertama adalah puasa wajib ya. Kita kan sekarang lagi membahas masalah puasa Ramadan. Berarti yang pertama adalah puasa wajib, dan puasa wajib ini terbagi menjadi 3 ya. Agar kita lebih paham bahwasanya ada ternyata puasa yang harus dilaksanakan ketika seseorang berada dalam bulan Ramadan. Yang kedua adalah puasa kafarah ya. Puasa kafarah itu bagi orang-orang yang dia misalnya bersumpah kemudian dia melanggar sumpahnya dan terkena kafarah, maka dia di sini ada diwajibkan dengan beribadah puasa. Dan yang ketiga adalah puasa nadar. Nanti insyaallah puasa nadar, puasa kafarah, puasa denda ini insyaallah akan ada pembahasannya sendiri ya. Sekarang kita fokus insyaallah pada puasa Ramadan. Kemudian puasa yang kedua pembagiannya adalah puasa sunnah ya. Dan
ibadah puasa sunnah ya, ini cakupannya luas. Sekarang kita fokus dulu ke bagian-bagian yang sangat-sangat penting. Di antaranya yang perlu kita ketahui, wahai saudariku, bahwasanya di antara syarat wajib siapa yang Allah bebankan untuk dia beribadah puasa, di antaranya adalah orang Islam atau seorang muslim atau muslimah ya. Dan ini menjadi syarat wajib bagi orang yang akan beribadah puasa Ramadan ya. Sehingga puasa ini tidak wajib ya dilakukan oleh orang-orang yang bukan muslim, bukan muslimah. Bahkan kalaupun ada orang-orang kafir misalnya dia melakukan ibadah puasa misalnya karena dia tahu sekarang itu banyak sekali orang-orang barat yang mencoba untuk meniru-niru umat Islam dalam beribadah puasa karena memang mereka tahu bahwasanya ibadah puasa 30 hari itu ketika mereka meneliti ternyata ini merupakan metode untuk menurut mereka ya, merupakan metode untuk detok gitu ya. Detok racun-racun di dalam tubuh dalam 1 tahun itu diperlukan 30 hari ya. Nah, kalaupun mereka misalnya beribadah puasa, niru-niru orang Islam, misalnya pada bulan Ramadan mereka ikut, tapi kan tujuannya mereka bukan untuk beribadah kepada Allah, yang melainkan mereka ingin mendapatkan sehat. Maka ibadah mereka tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala karena memang tiketnya ya untuk bisa melakukan ibadah puasa Ramadan syaratnya adalah dia orang Islam ya. Begitu pula ibadah puasa ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun yang sudah balik ya. Sehingga bagi yang belum balik misalnya ya anak-anak baik itu laki-laki maupun perempuan maka dia boleh dalam hal ini tidak beribadah puasa karena memang ibadah puasa ini Allah wajibkan bagi yang sudah balik ya Masya Allah. Tapi kalau misalnya anak-anak yang sudah mumayyiz misalnya ya yang telah bisa membedakan antara yang benar, yang buruk, antara yang bermanfaat dan berbahaya, kalaupun misalnya ada keinginan mereka ya untuk beribadah puasa misalnya, maka kita tidak boleh melarangnya. Kita tidak boleh melarangnya. Ya, dan kita teman-teman kalau misalnya anak-anak kita belum balik ya, masih kecil, masih balita gitu ya, kita tidak boleh memaksanya. Ya, kita mengarahkan boleh, kita memberitahukan boleh bahwasanya nak, kalau puasa itu keutamaannya seperti ini boleh. Tapi kita memaksanya maka tidak boleh selagi mereka belum balik. Kemudian yang ketiga adalah berakal. Jadi berakal ini adalah syarat wajib ibadah puasa. Makanya orang-orang gila ya, orang-orang yang tidak berakal ini tidak wajib untuk beribadah puasa, subhanallah. Dan kita mestinya banyak-banyak bersyukur ya teman-teman ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan akal kepada kita, Masya Allah. Karena subhanallah dengan akal ini kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang batil, mana yang bermanfaat, mana yang berbahaya. Kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Orang yang berakal maka dia harus melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan ya. Di antaranya adalah beribadah puasa. Kemudian setelah kita tahu bahwasanya yang berakal itu diwajibkan beribadah puasa, yang keempat adalah sehat ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Baqarah yang tadi teman-teman buka nih, ayat 183, kemudian lanjutannya ada ya ayat 185. Allah Subhanahu wa taala mengatakan وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ya. Barang siapa yang dia فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا ya. Barang siapa yang dia sakit atau dalam perjalanan أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ maka hendaklah dia ganti yang ditinggalkannya itu, hari-hari yang dia tinggalkan ya, tidak berpuasa dengan hari-hari yang lain. Subhanallah, artinya teman-teman, kalau ada orang ya dia tidak sehat badannya, ya dia sakit pada bulan Ramadan, yang kita inginkan itu kita memohon kepada Allah, ya senantiasa berdoa, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah, minta kesehatan ya. Kalaupun misalnya Allah berikan ujian sakit pada bulan Ramadan dan tidak kuat untuk berpuasa, maka dalam hal ini tidak usah dipaksa untuk beribadah puasa. Ya, tapi nanti ketika misalnya dia sudah kuat untuk beribadah puasa, maka hendaklah dia mengganti hari-hari yang telah ditinggalkannya. Ya, begitu pula dengan orang yang safar, orang yang dalam perjalanan.
Kalau misalnya ketika akan bepergian jauh ya, seorang musafir dia dalam keadaan tidak kuat untuk beribadah puasa, maka boleh untuk berbuka ya. Tapi nanti kalau dia sudah dalam keadaan mukim, wajib untuk mengqadhanya ya. Dan di antara syarat ya wajib beribadah puasa adalah mukim ya, karena ini kebalikan dari safar. Orang-orang yang dia bermukim ya, maka hendaklah dia beribadah puasa ya, berbeda dengan orang-orang musafir. Dan yang terakhir di antara syarat wajib terutama bagi kita nih para wanita adalah suci dari haid dan nifas ya. Sehingga orang-orang yang atau kita nih kalau bulan Ramadan kedatangan haid atau misalnya ibu-ibu yang habis melahirkan kemudian nifas, tidak diwajibkan ketika berjumpa dengan Ramadan untuk beribadah puasa. Tapi nanti dihitung berapa hari yang ditinggalkan, setelah itu diganti di hari lain ya ketika dia tidak haid atau dia tidak nifas. Subhanallah. Dan ini yang perlu kita ketahui teman-teman, bahwasanya orang yang haid, orang yang nifas itu wajib mengqadha ibadah puasa Ramadan terutama, tapi tidak wajib mengqadha ibadah salat. Karena kita tahu yang namanya agama itu bukan dengan akal, tapi agama itu datang dengan wahyu ya. Nabi SAW pernah mengatakan, "Alisa idha hadat lam tusalli wa lam tasum fadzalika min nuqsani diniha." Ya, karena jadi kata Rasulullah SAW, di antara kekurangan agama kita sebagai seorang wanita itu kalau misalnya haid ya, itu kita tidak ibadah salat, tidak ibadah puasa ya. Dan diperjelas lagi dengan ucapan ibunda kita Aisyah ya, kana yusibuna dzalika fa nu'mar bi qada'is shaum wa la nu'mar bi qada'is shalah. Dahulu kata ibunda Aisyah, kami itu biasa mengalami haid, lalu kami diperintahkan untuk mengqadha puasa tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Subhanallah. Ini merupakan kewajiban kita sebagai seorang wanita dan ini adalah wahyu dari Allah, maka kita tidak boleh untuk mengqadha salat yang kita tinggalkan pada waktu haid dan nifas, tapi kita wajib mengqadha puasa yang kita tinggalkan pada bulan Ramadan ketika kita berada dalam keadaan haid atau nifas ya. Baik, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita tahu kepada siapa ibadah puasa itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang perlu kita ketahui lagi adalah kira-kira kapan ya masuk bulan Ramadan dan kapan berakhirnya. Nah, ini juga kita harus punya ilmu. Jangan sampai kita hanya mengandalkan misalnya ya, ini tapi kan nanti pemerintah juga mengumumkan gitu ya. Betul, pemerintah mengumumkan. Setidaknya kalaupun misalnya kita berada dalam sebuah tempat di mana misalnya akses informasi misalnya kurang, atau misalnya nanti nih besok-besok misalnya ya nggak ada akses internet misalnya, maka minimal kita paham dan kita tahu ilmunya. Nah, ini perlu kita ketahui juga ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, kewajiban puasa Ramadan ini ya, di antara tandanya masuk bulan Ramadan untuk menetapkannya, atau biasanya kita mengatakan menetapkan ru'yatul hilal ya, melihat bulan sabit, itu bisa kita masuki bulan Ramadan. Misalnya ada seorang yang dia menyaksikan bulan sabit telah keluar ya. Dan ini berdasarkan yang Allah Subhanahu wa taala telah firmankan ya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Ya. Kalau ada di antara kalian melihat bulan sabit ya telah keluar pada bulan Ramadan, maka disitulah diwajibkan untuk falyasum, untuk beribadah puasa. Nah, subhanallah teman-teman, ini perlu kita lihat kira-kira yang menyampaikan ini adalah orang thiqah atau tidak ya. Dan kalaupun memang dia adalah orang thiqah, paham betul ilmunya masalah lihat bulan, kemudian mengabarkan kepada kita bahwasanya sudah masuk tanggal 1 ya Hijriyah pastinya, maka kita yang mendengar kita harus beribadah puasa ya. Nah, kalau misalnya ternyata hilal itu belum dapat dilihat ya misalnya ya, atau belum ada seorang muslim yang adil, yang thiqah yang menyaksikan, maka dalam hal ini kita genapkan ya bilangan Sya'ban ini menjadi 30 hari. Ya, menjadi 30 hari. Karena tidaklah masuk ya bulan Ramadan kecuali ditetapkan dengan dua perkara ini, yaitu perkara ru'yatul hilal
dan perkara menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, subhanallah ya, ini pun harus kita ajarkan kepada anak-anak kita agar besok anak-anak kita ya, ketika mereka sudah besar ya, sudah mukallaf, sudah balik, mereka paham, oh ternyata tidaklah masuk bulan Ramadan kecuali dengan 2 cara ini. Baik, setelah kita paham kapan masuknya ibadah puasa di bulan Ramadan, kemudian yang perlu kita pahamkan lagi ya teman-teman adalah kira-kira wanita ini boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Ini hukum berkaitan dengan wanita itu sendiri ya, dalam kondisi-kondisi apa saja. Di antaranya ya teman-teman, pastinya kondisi yang telah tadi saya sudah sebutkan, di antaranya adalah kondisi sakit. Dan sakit ini juga beragam ya, sakit ini beragam. Di antaranya kalau kita paham bahwasanya ada sakit itu sakit yang ringan ya kan, ada yang sakit yang kalau dia beribadah puasa maka akan bertambah parah, dan ada yang dia sakit justru nggak kuat kalau berpuasa. Nah, ini pembagian sakit ya untuk kita kaum wanita. Maka kalau misalnya sakit ringan, misalnya ketika dia beribadah puasa ya, maka ternyata itu tidak memberikan efek untuk untuk semakin parah ya, misalnya pusing yang ya tidak terlalu berat gitu ya misalnya, atau misalnya sakit ketusuk jarum misalnya, maka ini boleh melanjutkan ibadah puasanya kalau kuat untuk beribadah puasa. Yang kedua, kalau sakitnya misalnya nih teman-teman ya, ketika dia sakit ternyata dia pengen beribadah puasa, dan ketika dicoba untuk beribadah puasa itu membuat akhirnya misalnya sakitnya bertambah parah, atau misalnya proses penyembuhannya akan lambat kalau misalnya beribadah puasa, dan ini sudah dikonsultasikan dengan ahli kesehatan misalnya ya, maka dalam hal ini dia dianjurkan untuk tidak berpuasa. Yang ketiga, kalau misalnya sakitnya itu terlalu parah misalnya ya, dan membahayakan bagi dirinya kalau dia beribadah puasa sampai misalnya mengantarkan kepada kematian misalnya, maka dalam hal ini nih teman-teman, Allah tidak mewajibkan kepadanya untuk berpuasa ya. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim menjelaskan ya bahwasanya janganlah engkau membunuh dirimu sendiri ya, Masya Allah. Jadi subhanallah, benar-benar ya teman-teman, kondisi di mana ketika misalnya seseorang itu berada dalam kondisi yang sangat-sangat membahayakan, kalau dia mengerjakan sebuah kewajiban misalnya tadi ibadah puasa, sedangkan dia dalam keadaan yang sangat parah sakitnya, maka di sini ada keringanan baginya untuk tidak beribadah puasa. Masya Allah ya. Baik, kemudian untuk kita para wanita tadi ya, bahwasanya kalau misalnya sedang dalam perjalanan ya, maka ini pun kita harus bisa melihat kondisi kita. Kalau misalnya ketika kita melakukan sebuah perjalanan misalnya, kemudian kita merasa bahwasanya kan kalau dulu kan orang perjalanan itu menggunakan keledai, menggunakan unta, dan perjalanan itu dengan di bawah terik matahari yang sangat panas atau di bawah dingin yang sangat ngilu kalau zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang kan sudah dimudahkan tuh oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya dengan berbagai macam alat transportasi yang mungkin bagi sebagian kita tidak melelahkan misalnya. Maka kalaupun misalnya kondisi kita itu kuat untuk beribadah puasa, maka boleh kita berpuasa. Kalau misalnya ya dirasa puasa itu ternyata ketika melakukan sebuah perjalanan berat ya, dan merasakan ada kesulitan yang sangat besar atau bahkan bisa sampai menyebabkan kematian, maka dalam kondisi ini kita tidak boleh beribadah puasa ya ketika kita melakukan sebuah perjalanan ya. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan ya, Masya Allah, ini yang menjadi landasan kita, kata beliau, laisa minal birri as-sawmu fis safar. Berpuasa dalam perjalanan, dalam safar itu bukan merupakan kebaikan ya. Dan pastinya bagi siapapun yang dia misalnya ya, dia meninggalkan ibadah puasa ketika safar, maka dia harus menggantinya lagi. Yang menggantinya ketika dia sedang dalam keadaan mukim ya, sedang dalam keadaan mukim. Baik, kemudian siapa yang tidak wajib beribadah puasa nih teman-teman adalah wanita-wanita yang tua, yang dia tidak sanggup lagi untuk berpuasa. Biasanya si mbah-mbah yang sudah lansia, yang nggak kuat kalau berpuasa misalnya ya pada bulan Ramadan. Maka dalam hal ini dia tidak
perlu untuk beribadah puasa ya. Dan kalau untuk si mbah-mbah nih spesial untuk mbah-mbah yang sudah sepuh sekali, yang mungkin usianya tuh sudah 100 tahun, sudah 90 tahun misalnya. Dan dia tidak kuat kalau beribadah puasa, baik itu di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, maka dalam hal ini tidak perlu untuk diqadha ya ibadah puasanya. Cukup membayar fidyah saja. Ya, jangan sampai nih teman-teman, kita alhamdulillah misalnya masih punya simbah. Simbahnya itu udah sepuh sekali. Terus kita mewajibkan mereka untuk beribadah puasa misalnya ya. Nah ini juga ini sebuah hal yang kita tidak diperbolehkan ya. Jadi nggak boleh memaksa, tapi kita cukup untuk membayarkan fidyah bagi wanita-wanita yang memang sudah benar-benar tidak kuat untuk beribadah puasa karena usia. Nah kemudian ada juga nih yang mendapatkan rukhsah. Apa ya rukhsah itu? Keringanan. Mendapatkan keringanan untuk tidak beribadah puasa pada bulan Ramadan. Di antaranya kalau tadi kita sudah tahu ya, sakit dan lanjut usia, kemudian safar, haid dan nifas, karena memang ini adalah dari Rasulullah SAW. Maka yang terakhir adalah bagi ibu-ibu yang hamil atau ibu-ibu yang menyusui. Nah ini kan Masya Allah ya, ada tuh ibu-ibu yang sangat-sangat produktif, tidaklah ketemu Ramadan kecuali dalam dua keadaan. Keadaan imma itu bahasa Arab ya. Keadaannya apa? Keadaannya kalau ndak hamil, dia menyusui. Ya, saya juga pernah tuh berjumpa dengan seorang ibu yang keadaannya begini ya, Masya Allah. Sekarang sudah punya anak 10 ya, Masya Allah. Jadi kalau ketemu bulan Ramadan tuh, ya dalam dua keadaan ini. Kalau pas nggak hamil, ya keadaan menyusui ya, Masya Allah. Maka dalam hal ini nih, para ulama berbeda pendapat. Ya, berbeda pendapat kalau misalnya ada orang yang atau wanita yang dia menyusui atau dia pada waktu bulan Ramadan dalam keadaan hamil ya. Nah, kondisi yang seperti ini nih teman-teman, ada beberapa kondisi ya. Yang pertama, ketika misalnya wanita hamil, ini penting banget nih. Mohon untuk diperhatikan ya, agar nanti tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan, ataupun kalaupun misalnya teman-teman misalnya mendapatkan pertanyaan dari kawannya yang lain yang sedang hamil atau menyusui, teman-teman minimal bisa menjawabnya ya. Jadi kalau ada nih di antara wanita yang dia hamil atau menyusui merasa khawatir ya terhadap diri dan bayinya ya. Jadi khawatirnya itu terhadap dirinya dan bayinya. Maka dia boleh meninggalkan puasa dan tidak perlu mengqadhanya lagi. Ya, mengqadha puasa ini menurut pendapat yang paling kuat ya. Karena nanti ada beberapa pendapat ya. Ada beberapa pendapat. Di antaranya adalah pendapatnya Ibnu Abbas, yang mana Ibnu Abbas mengatakan jika wanita hamil dan wanita menyusui ini mengkhawatirkan ya kesehatan fisik mereka, maka mereka tidak boleh berpuasa ya kan, tapi mereka harus memberikan makan kepada seorang fakir miskin ya setiap hari yang ditinggalkannya. Ini adalah penyampaian dari Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas, beliau juga perkataan Ibnu Abbas setara atau diiyakan oleh pendapatnya Ibnu Umar ya. Dalam pendapat Ibnu Umar ya, di sini beliau juga mengatakan bahwasanya apabila ada wanita yang dia menyusui atau wanita yang dia berpuasa ketika dia hamil ya, wanita hamil ketika dia meninggalkan ibadah puasa, maka boleh dia tidak mengqadhanya dan dia hanya wajib membayar fidyah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena nanti ada pendapat di mana seorang wanita yang hamil atau menyusui ketika ibadah bulan Ramadan dia tidak berpuasa, maka dia wajib mengqadhanya di hari yang dia tidak hamil dan tidak menyusui. Ya, ini pendapat yang kedua. Tapi pendapat yang terkuat bahwasanya bagi yang dia kondisinya memang menyusui ataupun hamil pada bulan Ramadan, maka tidak perlu diqadha tapi hanya wajib membayar fidyah. Ya wallahu taala a'lam bissawab. Baik, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita sudah menyelesaikan beberapa pembahasan ya, Masya Allah. Dan tadi kenapa saya belum memberikan kenapa orang-orang yang hamil atau menyusui dia wajib mengqadha. Ini berdasarkan
hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ya, disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah mengatakan innallaha wada'a 'anil musafir syatras shalah was shaum wa 'anil hubla wal murdi' shaum. Jadi Rasulullah SAW itu pernah mengatakan bahwasanya Allah itu menggugurkan kewajiban dari para musafir, dari orang-orang yang dia berada dalam perjalanan, ya, orang-orang yang dia hubla itu artinya adalah dia dalam keadaan hamil, ya, wal murdi' dalam keadaan menyusui, maka kata Rasulullah SAW telah gugur kewajiban untuk saumnya. Nah, di sini para ulama yang dia membolehkan untuk mengqadha disamakan orang-orang yang sedang menyusui, orang-orang yang sedang hamil ini untuk dia disamakan dengan orang-orang yang sedang safar atau orang-orang yang sedang sakit ketika bulan Ramadan. Kalau pendapatnya Ibnu Abbas yang mengatakan bahwasanya seorang wanita yang dia ketika menyusui anaknya, ketika hamil, tidak wajib untuk beribadah puasa atau tidak wajib untuk mengqadha, hanya wajib untuk membayarkan fidyah. Ini perkataan Ibnu Abbas, ya. Beliau pernah mengatakan wal murdi' wal hubla idza khafata ala auladihima aftarata wa at'amata. Kata beliau, wanita-wanita yang dia menyusui dan hamil, ya, bila mengkhawatirkan dirinya dan bayinya, maka dalam hal ini dia tidak boleh berpuasa dan harus memberi makan. Jadi di sini para ulama menyimpulkan bahwasanya bagi wanita yang hamil atau menyusui, dia mencukupkan dirinya untuk membayar fidyah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, kesempurnaan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan pastinya, ya, kekurangan datang dari saya pribadi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada banyak kekurangan. Aqulu qauli hada wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.